Engkau tiada kau perhitungkan kesalahanku. Jauh ke dalam bibir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa hidup kami kepadamu malam hari ini. Terima kasih Bapa buat apa yang Engkau telah kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami. Pengampunan yang Engkau berikan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menebus setiap dosa kami. Malam hari ini Tuhan, bersama-sama dengan jemaat lokal Gloria Ministry Kupang, kami ingin untuk kami diperlengkapi melalui Empower Night di malam hari ini. Biarlah Tuhan berikan kepada kami telinga seorang hamba, mengurapi hamba-Mu Tuhan, untuk dapat menyampaikan pengajaran kebenaran Tuhan yang akan memperlengkapi kami jemaat Tuhan dalam bulan pemulihan kami di bulan September ini Bapa. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Kami memulaikan Empower Night kami di malam hari ini. Semua yang ada di rumah maupun di mana saja, Bapak Ibu, Bapak Saudara semua berada, biarlah siapkan hati kita, diri kita untuk kita diperlengkapi malam hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Selamat malam semua Bapak, Mama, Bapak Saudara semua yang berada di rumah ataupun di mana saja berada. Mungkin masih di tempat kerja ataupun di jalan, tapi juga sudah mengikuti live streaming dari studio GMC Kupang. Malam hari ini kita ada dalam malam kita diperlengkapi Empower Night, yang topik malam hari ini bicara tentang
redeem and restore atau menebus dan memulihkan. Di bulan ini kita ambil topik atau tema tentang pemulihan dan hari Minggu barusan kita sudah berbicara menggali tentang bagaimana kita untuk bisa mengalami pemulihan, ya. Bagaimana mentalitas kita supaya kita bisa mengalami pemulihan. Karena ada banyak orang yang sampai saat ini mereka sudah percaya Yesus, tetapi mereka belum mengalami pemulihan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, karena mereka tidak memiliki mentalitas untuk dipulihkan. Dan saya mengangkat ilustrasi atau contoh yang di dalam Alkitab kita tentang Daud, yang dimana dia ingin untuk dia mengalami pemulihan, sehingga dia datang kepada Tuhan untuk dia minta supaya dia bisa dipulihkan. Dan Daud dia dipulihkan, bahkan Tuhan memberikan teladan atau contoh kehidupan Daud bahwa di antara manusia maka Daud dia berkenan kepada Allah karena dia punya hati yang lembut, ya, yang dimana dia rindu untuk apa yang hilang dari kehidupannya itu bisa dikembalikan. Dan malam hari ini kita bicara tentang menebus dan memulihkan. Saya perlu untuk mengisi topik malam hari ini tentang menebus dan memulihkan karena tentunya sebelum kita mengalami pemulihan maka kita harus mengalami apa yang disebut dengan penebusan atau redemption. Karena kita tahu bahwa sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka di situ sebenarnya manusia memutuskan untuk independen, untuk mereka berdiri sendiri, dan mereka memutuskan hubungan yang sebenarnya tidak boleh diputuskan dengan Allah sebagai pencipta. Dan mereka juga memutuskan hubungan dalam konteks sebagai anak-anak kerajaan atau raja yang Tuhan percayakan di bumi ini dengan tugas untuk memerintah atau untuk berkuasa atas ciptaan yang lain di bumi ini. Jadi waktu manusia pertama mereka tidak taat kepada Allah, karena kita tahu Allah memberi perintah waktu menempatkan Adam bahwa ada pohon pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh dimakan. Dan itu bicara tentang bagaimana Allah memberikan kepada mereka batasan untuk tidak boleh dilanggar. Dan kalau itu tidak dilanggar, maka manusia tetap dalam hubungan yang harmonis dengan Allah, dengan Tuhan, dengan pencipta mereka. Tetapi pada waktu manusia memutuskan untuk memakan dari pohon pengetahuan baik dan jahat, sebenarnya itulah kejatuhan manusia, di mana mereka menyatakan independen atau mereka terpisah dari Allah. Dan inilah yang disebut dengan sin atau dosa, yang kalau kita melihat dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan adalah pemberontakan. Jadi pada waktu mereka tidak taat kepada Allah, perintah Allah, maka itu adalah bicara mereka memberontak kepada Allah yang adalah pencipta mereka, yang memberikan kepada mereka kuasa memerintah. Mereka berontak kepada Allah. Dan jadi dosa itu bukan sekedar kita mungkin menipu atau mungkin membunuh, tetapi yang paling esensi dari dosa itu adalah pemberontakan. Jadi kalau bicara tentang rebellion ini, pemberontakan ini adalah sesuatu yang bagi Tuhan itu merupakan dosa yang dimana itulah yang mengakibatkan hubungan antara Allah dan manusia itu terputus. Dan sesudah terjadi seperti itu, manusia tidak memiliki pegangan, manusia tidak memiliki tuntunan lagi, karena roh yang diberikan dalam manusia itu sudah kembali ke surga, sehingga apa yang dilakukan manusia itu sudah tidak sesuai lagi dengan kehendak daripada pencipta atau raja di atas segala raja, yang sekarang manusia melakukan apa yang menjadi kehendaknya sendiri. Dan akibatnya terjadilah hal-hal yang sebenarnya tidak harus terjadi,
kalau manusia itu tetap menjaga hubungannya dengan Allah sebagai pencipta. Jadi terjadi putus hubungan ini, maka terjadi putus hubungan hal-hal yang lain, bahwa manusia terpisah dari Allah. Karena manusia terpisah dari Allah, maka manusia terpisah dari diri sendiri, kemudian manusia terpisah dari sesama manusia, lalu hal yang ketiga, manusia terpisah dari lingkungan sekitar. Lingkungan alam tidak bersahabat lagi. Mulai terjadi ada tumbuh-tumbuhan tertentu yang tadinya tidak berduri, sekarang sudah berduri. Binatang-binatang tertentu yang tadinya sebenarnya tidak buas, tapi sekarang sudah menjadi binatang yang buas. Itu karena adalah dosa yang diartikan pemberontakan. Tapi Allah begitu baik, dia tetap berjalan sesuai dengan rencananya, karena tentunya Tuhan punya rencana A, Tuhan punya rencana B, Tuhan punya rencana C, Bapak Ibu. Makanya waktu Adam jatuh ke dalam dosa, Allah tidak panik, ya. Kita kalau terjadi keadaan-keadaan yang kita tidak harapkan, itu biasanya kita langsung panik, ya, kita jadi tidak tenang. Tapi Tuhan, dia karena berjalan sesuai dengan rencana, schedule yang sudah ditetapkan, maka waktu terjadi Adam dia memberontak kepadanya, maka dia tidak panik, tetapi dia melihat bahwa dia harus melakukan yang namanya pekerjaan penebusan. Nah, itu yang tercatat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Nubuatan tentang perempuan yang akan menghancurkan kepala ular, ya, dengan tumitnya. Dan itu bicara tentang bahwa kalau iblis dia menggoda melalui perempuan pertama yaitu Hawa, maka Allah punya rencana untuk nanti apa yang sudah dirusakkan oleh iblis, ya, lewat pencobaan yang dia lakukan di Taman Eden, maka harus melalui juga perempuan. Dan kita tahu itu perempuan itu adalah siapa? Maria, yang dimana Tuhan pakai kandungannya dikandung oleh Roh Kudus, dan dari situlah dia melahirkan anak Allah itu, Yesus anak Allah yang tunggal itu, yang dalam Yohanes 3 yang ke-16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Nah, bicara tentang menebus itu, redeem itu, menebus itu seperti kita membeli kembali, ya. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah menggadaikan misalnya barang emas Bapak Ibu di Pegadaian, ya. Pegadaian Bapak Ibu, dan barang emas itu ditaruh di situ, kita mendapatkan sejumlah uang tunai Bapak Ibu. Dan tentunya ada yang harus kita inikan setiap bulan, dan ada waktunya di mana kita mungkin sudah memiliki uang yang cukup, maka kita dapat menutup premi yang harus kita inikan tiap bulan. Dengan uang yang ada bisa menutupi itu, dan pada waktu kita melunasi itu, kita tutupi itu, maka barang emas yang kita taruh di pegadai itu sekarang dimiliki kita kembali. Jadi kita seperti membeli ulang. Nah, ini menebus ini seperti itu. Jadi membeli kembali yang sebenarnya itu adalah milik kita. Karena kita ini adalah milik Allah, tapi pada waktu Adam berdosa, jatuh dalam dosa, dan akhirnya sudah bukan menjadi milik Allah lagi karena sudah keluar dari atau putus hubungan. Kita sudah dipengaruhi oleh iblis, sehingga Allah ingin untuk memiliki kita kembali lewat apa? Yaitu lewat dia menebus, ya, lewat dia membayar kembali, dan itu sudah dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Karena untuk dapat menebus kembali manusia dari dosa, maka harus ada yang namanya mati. Harus ada yang namanya mati. Harus ada yang jadi korban. Dan yang menjadi korban itu adalah orang atau pribadi yang tidak boleh seorang yang berdosa. Karena waktu kita berdosa kepada Tuhan, waktu kita memberontak, sekarang kita bukan disebut lagi orang benar.
Kita disebut sebagai orang berdosa. Makanya karena kita sebagai orang berdosa, Roh Kudus itu dia tidak bisa tinggal di dalam suatu wadah yang berdosa. Tapi waktu kita ditebus kembali, kita dibenarkan, maka pada waktu itu Roh Kudus akan tinggal di dalam kita. Karena Roh Kudus hanya bisa tinggal di dalam satu wadah yang benar, wadah yang suci. Kalau wadah itu berdosa, maka Roh Kudus dia tidak tinggal. Itulah yang terjadi kepada manusia. Maka Yesus dia datang tanpa dosa, dia menebus kita. Dia harus mati, dan justru disitulah Allah membeli kita kembali, menebus. Jadi membeli kembali untuk sekarang kita menjadi milik dia lagi. Dan sesudah kita ditebus, ya, bisa terjadi waktu kita selama putus hubungan itu, ya mungkin katakanlah kita misalnya anak yang kita lari dari orang tua, dan akhirnya orang tua cari, tahu-tahu diketemukan kembali. Mereka harus bayar harga dengan mesti sewa mobil, cari di sana, cari di sini, dan kita waktu itu mungkin waktu jalan-jalan jatuh, cedera kita punya kaki, tahu-tahu kita keseleo dan akhirnya patah tulang apa semua. Dan pada waktu kita ditemukan, kita ditebus kembali, sudah ditemukan, dikembalikan ke rumah kita. Maka sesudah kita ditemukan, sesudah kita yang tadinya jauh terputus dengan orang tua, sekarang sudah sama-sama dalam rumah, maka yang akan dilakukan oleh orang tua itu adalah apa? Mulai mengobati apa? Luka-luka yang ada. Ya, mungkin kalau dia patah kita bisa bawa ke tukang urut, atau mungkin bawa ke rumah sakit untuk dia dipakaikan kalau pakai pen atau dan lain-lain. Itu yang pada waktu kita melakukan seperti itu dia sedang namanya merestorasi. Gitu. Sedang memulihkan kembali kepada kondisi semula. Makanya Bapak Ibu, malam ini kenapa saya ingin mengangkat topik ini, bahwa tidak ada restorasi tanpa penebusan. Gitu. Tidak ada terjadi pemulihan sebelum kita dibeli kembali. Dan kita semua sudah dibeli dengan darah yang mahal, dan itu sudah lunas. 1 Korintus katakan bahwa engkau telah lunas dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri. Jadi kita sudah dibeli kembali, sudah dikembalikan menjadi kembali kepada pemilik, yaitu Allah sendiri. Dan sekarang begitu kita sudah menjadi milik Allah kembali, maka ini yang namanya memulihkan, merestorasi. Kenapa? Karena selama ini mungkin kita melihat harga diri kita dari penampilan kita, dari apa yang kita pakai, dan itu bukan harga diri daripada orang-orang milik Allah atau yang hidup dalam kerajaan Allah. Karena dalam kerajaan Allah, harga diri kita itu adalah kita pribadi yang baru di dalam Kristus, tanpa ada embel-embel. Nah, ada banyak orang yang sudah percaya Tuhan, tapi dia merasa tidak cukup bahwa harga dirinya dengan dia sudah ditebus oleh darah Yesus, maka dia perlu yang embel-embel. Mungkin dia perlu gelar, mungkin dia perlu kedudukan, mungkin dia perlu barang emas, mungkin dia perlu handphone yang mewah, ataupun mungkin mobil, sehingga dengan adanya itu dia merasa harga dirinya itu bisa naik. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena sekali kita ditebus oleh darah Yesus, maka kita kembali menjadi pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan bahwa apa artinya kita memiliki seisi dunia ini tetapi jiwa kita binasa. Artinya bagi Tuhan, satu jiwa kalau dia dikembalikan, kalau dia ditebus dan dia mengalami pemulihan, itu dia lebih berharga daripada satu dunia ini. Jadi Bapak Ibu, kita saat ini berharga di mata Tuhan. Nah, maka dari itu kita harus pastikan bahwa kita mengalami penebusan ini, sehingga kita bisa mengalami yang namanya restorasi. Kita sudah ditebus, sekarang kita harus mengalami pemulihan-pemulihan dalam bahagian-bahagian hidup kita, mengalami pemulihan dari karakter-karakter kita. Dan itulah kenapa kita harus diperlengkapi dengan firman Tuhan, kita harus diajar sehingga pemulihan itu bisa terjadi kepada kita setiap hari sampai
sampai kita mencapai kesempurnaan. Seperti yang Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna karena Dia adalah sempurna. Artinya kita sedang dibawa untuk menuju kepada kesempurnaan. Kita mengalami pemulihan demi pemulihan dari setiap area-area kehidupan kita, maka itu dia harus dipulihkan, Bapak Ibu. Nah, Yesus dia tidak sekedar menebus, tapi dia juga merestorasi, dia memulihkan. Firman Tuhan katakan bahwa aku datang untuk menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Kita menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Kita dipulihkan, kita menemukan jati diri kita, kita menemukan tujuan hidup kita, sehingga waktu kita temukan itu, kita bisa berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan ciptakan kita. Dan waktu kita itu terjadi, kita akan menjadi pribadi yang, saya pakai tanda kutip, pribadi yang berbahaya. Pribadi yang berbahayanya dia akan sulit dihentikan. Kalau dia sudah menangkap visi dari Tuhan, maka dia akan fokus kepada apa yang Tuhan mau. Seperti Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang ada di tujuanku. Tadi siang kalau tidak salah saya bicara, ada quote yang saya upload di status WA saya itu, saya tidak hafal. Oke, saya lihat dulu ya Bapak Ibu. Ya, coba. Oke, ini dia. Pada saat kita fokus dengan visi yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita tidak akan tertarik melihat kekurangan dan kelemahan orang lain. Jadi kita tidak akan pusing dengan kelemahan dan kekurangan orang lain, karena sekarang kita fokus kepada visi yang Tuhan taruh kepada kita. Nah, disitulah Tuhan akan bekerja lewat kehidupan kita. Waktu Dia sudah menebus kita, maka Dia pulihkan kita, termasuk kita temukan siapa kita sebenarnya. Hari ini adalah 75 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nation. 75 tahun yang lalu, dari Liga Bangsa-Bangsa terbentuklah yang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden kita mendapat kehormatan untuk berpidato dalam sidang umum PBB, walaupun secara virtual, tetapi satu kehormatan karena bangga Bapak Presiden Joko Widodo bisa pidato di hadapan sidang umum PBB yang hari ini dia berulang tahun yang ke-75. Tujuan dibentuk Liga Bangsa-Bangsa ini, yang akhirnya berubah nama jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nation, adalah untuk mencegah terjadinya perang. Karena ini terbentuk sesudah Perang Dunia Kedua, yang akhirnya negara-negara yang ada pada waktu itu mereka melihat bahwa perlu ada suatu badan yang dapat menjadi tempat di mana itu dapat bangsa-bangsa, negara-negara bisa ada di situ, dan bagaimana mencegah terjadinya perang. Dan 75 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tujuan untuk mencegah perang, tapi sampai saat ini perangnya masih berkobar-kobar, masih ada, masih terjadi. Dan bahkan sekarang ini kalau kita melihat Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak lagi sekedar untuk mencegah perang, tetapi mereka sampai sudah masuk untuk turut intervensi kepada kedaulatan negara-negara tertentu, Bapak Ibu. Dan inilah yang sebenarnya mereka sudah mulai beralih dari mencegah perang kepada hal-hal yang dimana akhirnya kemungkinan bisa-bisa terjadi di mana mereka menguasai negara-negara yang ada di dunia. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memulihkan misalnya kondisi ekonomi dunia, untuk memulihkan kondisi peperangan yang terjadi di mana-mana, saya mau katakan bahwa mereka tidak bisa lakukan itu tanpa mengalami penebusan. Makanya kalau kita mau untuk dunia ini bisa mengalami pemulihan,
Seperti yang Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka perkara yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. PBB tidak menebus kita, mereka coba merestorasi atau memulihkan kondisi dunia ini, kondisi ekonomi. Tapi Yesus, dia menebus kita dan dia juga merestorasi. Makanya saya katakan bahwa tidak ada restorasi tanpa penebusan. Jadi kita ditebus adalah bicara tentang hubungan kita harus dikembalikan dulu. Hubungan yang rusak, hubungan yang terputus, dia harus dikembalikan dulu, sehingga itu yang namanya kita ditebus. Hubungan yang rusak, dia jadi baik kembali. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kitab Efesus katakan, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Itu bicara tentang hubungan. Pada waktu hubungan itu dia terkoneksi kembali, dia terhubung kembali, maka disitulah kita dapat kembali memerintah atau berkuasa seperti waktu Tuhan menciptakan kita dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 di situ, supaya manusia berkuasa atas ciptaan yang lain, supaya manusia memerintah, supaya manusia berkerajaan di muka bumi ini. Itu bisa terjadi kalau hubungan kita dengan Tuhan itu sudah dipulihkan. Dan itu hanya bisa terjadi waktu kita mengalami yang namanya dibeli kembali, ditebus oleh darah Yesus. Dan sesudah kita ditebus dengan darah Yesus, maka disitulah kita dapat diberikan mandat, otoritas untuk kita berkuasa, untuk kita memerintah, sehingga kita pun dapat melihat bagian-bagian mana yang di hidup kita yang perlu untuk dipulihkan. Maka disitulah Tuhan akan bekerja untuk itu pun bisa dipulihkan. Tanpa penebusan tidak ada pemulihan. Dan memang program Tuhan untuk program penebusan itu adalah bicara tentang program pemulihan, program restorasi. Maka disitulah harus didahului dengan yang namanya redemption, yaitu penebusan. Kata lain daripada redemption itu adalah penyelamat, ya, soter, penyelamat. Jadi kita dibeli kembali. Harusnya kalau kita tidak dibeli kita binasa, tapi kita dibeli kembali, kita diselamatkan dan kita bisa mengalami anugerah Tuhan sampai dengan saat itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini tangkap pesan ini, bahwa tidak ada restorasi, tidak ada penebusan tanpa, tidak ada restorasi tanpa apa? Penebusan. Tidak ada pemulihan tanpa kita ditebus. Maka kita patut bersyukur karena Yesus boleh melakukan itu 2000 tahun yang lalu. Malam hari ini mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur untuk apa yang sudah Yesus lakukan terhadap kita 2000 tahun yang lalu. Dia menebus kita. Kita biasanya katakan mukanya tidak berbentuk karena dia mengalami dipukul, dicambuk, dimahkotai duri, demi hanya untuk supaya kita bisa dibeli kembali, dibayar kembali, untuk kita bisa mengalami restorasi dari Tuhan. Kasih Allahku sungguh terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku.
ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah yang berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur buat penebusan oleh anakmu Yesus Kristus karena kasih setia-Mu. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus untuk mau membeli kami kembali dengan darah-Mu sendiri, mengembalikan kami kepada posisi kami semula. Bapa, tolong kami Tuhan untuk dapat selalu mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena Dia menjadi dosa karena saya, Dia menjadi dosa karena saudara-saudara. Tetapi karena Dia berkenan kepada Tuhan, Dia mati, darahnya tertumpah, dan Dia menjadi korban penebusan untuk dapat mengembalikan kami kepada hubungan semula yang terputus. Sehingga waktu hubungan itu sudah terkoneksi kembali, maka kami dapat mengalami pemulihan-pemulihan untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat seluruh jemaat, Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang mengikuti Empower Night di malam hari ini. Biarlah di mana engkau ada saat ini, syukuri untuk apa yang Tuhan sudah buat atas kehidupan kita. Terima kasih buat penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan yang Engkau kerjakan. Terus berikan kepada kami mentalitas untuk terus dipulihkan Tuhan. Sehingga bagian-bagian mana dalam hidup kami, karakter kami Tuhan, sifat-sifat kami Tuhan, yang perlu untuk dipulihkan, maka kami terbuka bagi Engkau. Lakukan itu Tuhan, kerjakan itu Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, diberkati seluruh jemaat Tuhan. Aku berdoa malam hari ini perlindungan Allah turun atas seluruh jemaat Tuhan. Setiap rumah tangga yang ada Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Mereka terlindungi. Kami berkata setiap virus-virus penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Kami tetap taat dengan protokol kesehatan. Kami taat dengan hukum-hukum kesehatan. Kami taat dengan Tuhan hidup kami, pola hidup kami, pola makan kami, pola istirahat kami Tuhan. Kami taat kepada firman yang kami terima. Maka kami mau buktikan bahwa janji-Mu itu ya dan amin. Terjadi atas setiap anak-anak-Mu, tidak terkecuali ibu-ibu yang ada yang sedang mengandung bayi yang baru lahir, balita, batita, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, orang-orang opa-oma, orang senior Tuhan. Biarlah perlindungan Allah berlaku bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, karena kami bisa direstorasi, dipulihkan, karena Engkau yang sudah menebus kami terlebih dahulu. Tuhan diberkati buat teman-teman media juga yang malam hari ini, yang sudah mempersiapkan sehingga memungkinkan untuk kami dapat Tuhan online
mengadakan Tuhan live streaming pelayanan lewat Empower Night di malam hari ini Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan, hormat, pujian kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Diberkati kami malam ini untuk kami dapat beristirahat Tuhan. Dan biarlah bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati. Dan biarlah kami keluar dalam diri kami akan memiliki mentalitas yang mau untuk dipulihkan dan terus dipulihkan. Dan lebih daripada itu kami mengingat apa yang Kau telah perbuat 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji bagi nama-Mu. Segala kemuliaan, hormat, pengagungan, kebesaran kami kembalikan hanya kepada Engkau yang layak menerimanya. Biarlah Engkau terus bertambah-tambah dan kami semakin berkurang-kurang. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri untuk Empower Night di malam hari ini. Haleluya. Dan semua kita sama-sama katakan amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin. Selamat malam, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.